Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu pertama bulan Juli 2025. Selamat datang di gereja dan selamat kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kepada semua jemaat, semua pelayan Tuhan diberikan kesempatan untuk mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita selesai, mari semua umat Tuhan diundang berdiri. Kita mau arahkan hati kita di hadapan Tuhan yang hidup. Kita menyerahkan ibadah kita. Ibadah minggu pertama di bulan Juli 2025 ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun atas kita semua anugerah yang melimpah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan pengurapan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Silakan duduk dan mari disikis juga disitins bersama guru-guru diundang ke depan. Kita memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Anak-anak juga remaja dan Bapak Ibu, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam satu nama yang kudus, yang berkuasa, yang olehnya kami beroleh keselamatan, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus dosa-dosa kami, sumber kehidupan dan kekuatan, tempat perteduhan bagi jiwa kami. Engkau Tuhan kami yang maha kudus, Engkau Tuhan kami yang maha mulia. Padamu tidak pernah ada kegagalan, kecurangan, kecelakaan. Engkau Tuhan yang selalu baik dalam segala jalan dan rancangan-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami berterima kasih karena anugerah limpah rahmat berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami pribadi, keluarga, gereja, juga bagi bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, kesehatan, kesembuhan, kecukupan. Kami bersyukur untuk anak-anak yang sudah Tuhan beri di tengah rumah tangga jemaat-Mu, baik anggota jemaat di Sikis juga di Sitis. Kami bersyukur untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, secara khusus guru-guru yang selalu setia melayani Tuhan lewat pelayanan anak dan juga remaja, juga dalam ibadah minggu. Terima kasih Bapak, ini kami datang semua berdiri, kami datang mengucap syukur. Kami puji-puji nama Tuhan setinggi-tingginya, sebab hanya Tuhan yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Terimalah ibadah kami, baik dalam ibadah umum di Sikis dan juga di Sitis. Roh Kudus mengurapi semua pelayan, semua jemaat, agar hati kami tertuju hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami juga datang mengaku dosa kami.
sebagai anak dan orang tua ataupun remaja, kami melukai hati Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Kami minta ampun Bapa. Sucikan, kuduskan, layakan kami umat-umat-Mu, sehingga dengan kekudusan yang Tuhan beri, kami boleh beribadah dan melayani Tuhan. Dan semua yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak juga remaja. Biar anak-anak ini yang Kau rapi menjadi anak-anak yang baik, takut Tuhan, hormat kepada orang tua. Diberkati dalam studi, dalam tumbuh kembangnya. Kami bersyukur anak-anak sudah naik kelas, sudah lulus, sudah dapat sekolah lanjutan. Terima kasih Tuhan sudah berkati orang tuanya. Dan Roh Kudus terus jamah orang tua, agar tidak lalai setia membawa anak-anak beribadah kepada Tuhan. Sehingga sejak kecil dan remaja mereka mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, yang mengasihi dan peduli kepada mereka. Urapi guru-guru yang melayani, pemusik, pemuji, pemberita firman. Berikan bahasa sederhana dan kasih yang melimpah, kesabaran untuk dapat melayani Tuhan lewat DC Kids dan DC Teens. Terima kasih Bapa. Jika ada roh jahat, kuasa iblis setan yang mengganggu peribadatan kami, persekutuan kami, jika ada kuasa-kuasa jahat yang mencuri kemuliaan Tuhan lewat anak-anak kami juga remaja, kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan, tolak kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh mengimani kuasa Roh yang kudus yang bertahta dalam ibadah, yang mengurapi anak-anak remaja dan juga guru-guru. Terima kasih Bapa. Tempat ini yang sudah terbuka untuk kami beribadah, Tuhan juga memberkati, mengurapi sarana prasarana kami taruh ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak dan remaja selamat beribadah. Tuhan memberkati. Bapak Ibu semua selamat beribadah. Terpujilah Tuhan Allah kita yang baik. Siapa yang merasakan kasih Tuhan pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Siapa yang siap memuji muliakan nama Tuhan, lambaikan tangan ini. Kita menyatakan haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan
bersyukur Tuhan, punya Allah yang hebat, yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Ajar kami setiap hari untuk lebih mengenal-Mu Tuhan, untuk kami lebih tahu Tuhan arti hidup kami dalam hidup ini. Terima kasih Yesus. Kasih yang
Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa kami, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, membebaskan kami dari dosa-dosa kami, yang telah melayakkan kami untuk mendapat bagian di dalam kerajaan-Mu, menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh karena darah Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang memegang janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami, yang senantiasa menolong, memelihara, dan memberkati kami, sehingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah yang berasal daripada-Mu. Kini tiba saatnya kami untuk membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Tuhan, jamah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, karena Roh Kudus-Mu berkuasa untuk memperbarui kami dan mengubahkan kami seturut dengan kehendak-Mu. Jadikan kami bejana-bejana di tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah penjunan kami yang akan membentuk hidup kami menjadi bejana yang indah untuk kemuliaan nama-Mu. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari surat 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama 3 ayat ini yang ditampilkan di layar menggunakan terjemahan baru edisi yang kedua. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari ayat yang pertama, slide berikutnya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Ya, dari Simon Petrus, ada yang saya garis bawahi di situ, hamba, doulos, dan rasul, apostolos. Simeon Petros, doulos kai apostolos Yesus Kristus. Hamba dan rasul. Kenapa penting sekali Petrus mau menekankan bahwa dia adalah hamba dan rasul. Hamba itu secara harfiah artinya budak, sedangkan rasul secara harfiah artinya utusan. Jadi ketika Petrus berkata saya adalah budak dan saya adalah utusan, seorang budak itu hanya tunduk kepada tuannya. Budak tidak mungkin melakukan sesuatu yang menyimpang dari perintah tuannya. Utusan itu hanya menyampaikan apa yang disuruh oleh pengutusnya. Dia tidak akan menyampaikan sesuatu yang lain di luar yang disampaikan oleh pengutusnya. Ini jadi dua kata benda atau dua gelar yang sebetulnya menunjukkan kerendahan hati Simon Petrus. Yang mana dia mau mengklaim dirinya, dia hanyalah perantara. Apa yang dia sampaikan itu bukan berasal dari dirinya, tetapi berasal dari tuannya, berasal dari siapa yang mengutus dia. Ini menarik, karena ini akan berkaitan dengan kalimat berikutnya. Coba slide berikutnya. Kepada mereka yang bersama kami memperoleh iman. Itu terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau terjemahan bahasa Yunaninya sebetulnya lebih mantap lagi kalimat ini. Kai isotimon hemin lakusin pistin. Secara harfiah ini artinya
kepada mereka tois atau kepada mereka isotimon humin lakusin pistin, kepada mereka yang memperoleh iman yang setara dengan kami. Itu terjemahan harfiahnya. Jadi bukan bersama kami memperoleh iman. Ya, ini mungkin perlu direvisi ke lembaga Alkitab. Karena isotimon itu artinya setara, sederajat, sama, yang memperoleh iman yang sama dengan kami. Artinya kalau Simon mau berkata bahwa dia beriman kepada Kristus, dan karena dia beriman kepada Kristus, maka dia menyatakan diri sebagai budaknya Yesus, dan dia menyatakan diri sebagai utusannya Yesus, maka kita pun yang menerima membaca surat ini memperoleh iman yang sama, yang setara. Jadi jangan kita katakan, oh, tugas untuk memberitakan Injil, untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu adalah tugas gembala sidang, tugas pendeta, tugas penginjil, tugas majelis. Tidak. Ya, gembala sidang, pendeta, penginjil, majelis itu hanya orang-orang yang dipilih untuk mengelola pekerjaan Tuhan. Tetapi yang melaksanakannya, yang mengeksekusinya adalah kita. Itulah gereja yang sebenarnya. Makanya gereja mula-mula selalu bertumbuhnya jemaat yang bergerak, bukan pendetanya, bukan majelisnya. Kalau gereja itu hanya pendeta dan majelis yang bergerak, itu bukan gereja. Gereja itu harus jemaatnya yang bergerak. Pada waktu Yesus sedang berkhotbah, semua yang mendengarkan khotbahnya kelaparan. Ya kan? Waktu kelaparan, murid-muridnya datang kepada Yesus dan bilang, "Guru, ini pendengar khotbah udah pada kelaparan, perutnya udah keroncongan semua. Suruh mereka pulang, makan di rumah masing-masing, baru kemudian kita lanjutkan khotbahnya." Kira-kira begitulah kata murid-murid Yesus kepada Yesus. Tapi apa kata Yesus? No, bukan, tidak. Kamu yang harus memberi mereka makan. Pasti murid-muridnya kalang kabut dong. Gimana kita mau ngasih makan? Duit transport aja nggak ada. Ini aja kita jalan kaki kemana-mana, keluar daerah dan sebagainya. Kan murid-murid Yesus kan hanya ngikutin Yesus. Nggak ada yang bayarin mereka. Meskipun di antara 12 murid Yesus ada satu orang bendahara, Yudas Iskariot. Tetapi bagaimana mereka harus membiayai, harus memberi makan 5.000 orang. Bagaimana kita mau ngasih makan 5.000 orang? Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi jemaat dan bertanya, siapa di antara kalian yang bawa makanan? Lalu majulah seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Itulah model pelayanan. Model pelayanan itu bagaimana pelayan menggerakkan jemaat. Ya, bagaimana dia menggerakkan jemaat supaya bersama-sama berpartisipasi. Itulah sebabnya gereja disebut koinonia. Tahu koinonia enggak? Koinonia itu kadang kita artikan persekutuan. Tapi persekutuan itu sebetulnya di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan apa? Partnership, kemitraan. Karena yang mau digerakkan itu kita jemaat, bukan para pendeta. Para pendeta itu hanya menggerakkan, mengelola. Jadi kalau pelayanan itu semuanya pendeta, semuanya majelis, kalau jemaat itu hanya datang saja, hanya duduk diam, maka pelayanan itu belum berhasil. Layanan itu harus bersama-sama. Makanya ada jemaat yang dilibatkan. Yuk, kamu mau jadi singers nih, ayo jadi singers. Kamu bisa main musik, ayo terlibat main musik. Kamu jadi penata layan, ayo jadi penata layan. Mau jadi kolektan, jadi kolektan. Kita mau besuk ini di rumah sakit, ayo ikut. Ya, ini yang perlu kita teladani dari gereja-gereja mainstream kayak GPIB, AKBP, apalagi GKI. Mereka kalau kunjungan ke jemaat itu, yang berkunjung itu siapa? Penatua dan jemaat. Berapa kelompok itu sudah dibagi, kelompok diakonia, tim diakonia itu yang berkunjung. Malah pendetanya kadang belakangan. Jemaatnya dulu yang datang besuk melihat. Jadi kayak kalau zaman Musa itu dia kirim dulu mata-mata untuk mengintai, mencari tahu keadaan, baru kemudian mereka masuk ke sana. Nah, inilah fungsi gereja. Gereja itu fungsinya memberdayakan jemaat. Makanya kalau gereja itu dibangun atas modal pendetanya,
Semuanya atas modal pendetanya, bangun gedung juga dari kocek pendetanya. Jemaatnya tinggal datang saja, itu bukan gereja. Ya, gereja itu harus bersama-sama. Makanya gereja itu kita sebut rumah bersama. Bukan rumah gembala sidang, bukan rumah pendeta, tapi rumah kita bersama. Kalau kotor, itu bagian kita. Kalau ada yang kurang, harus memiliki kepekaan. Kan begitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ikut di gereja-gereja yang mainstream seperti itu, kalau ada lampu yang putus, itu jemaatnya yang akan datang mengatakan, ini kenapa lampu putus? Beli dong. Itulah pelayanan. Karena kita ini memperoleh isotimon pistin, iman yang setara. Jadi bukan berarti karena Bu Esther di sini menjadi gembala sidang maka dia pemimpin kita. Enggak. Dia gembala, pastor. Menggembalakan itu berarti menuntun, tapi bukan dia pemimpinnya. Pemimpin kita adalah Kristus, dan dia hanya menggembalakan kawanan domba Kristus. Jadi pemiliknya adalah Kristus. Gitu ya, supaya jelas ya. Pagi-pagi agak keras supaya nanti pulang tidak sia-sia ya. Jangan selalu hanya mau mendapatkan khotbah atau makanan-makanan yang lunak-lunak. Harus sesekali yang keras-keras. Itu menunjukkan kita sudah dewasa. Kalau masih mau, saya pengen dong khotbahnya supaya bisa memotivasi saya. Kenapa tiap hari Minggu harus dimotivasi? Kenapa tiap hari Minggu harus diingat-ingatkan lagi? Berarti selama setiap minggu itu hanya hari Minggunya dia harus dimotivasi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat turun lagi. Nah, boleh begitu. Kita harus menunjukkan bahwa jemaat kita adalah jemaat yang dewasa. Amin. Aminnya ragu-ragu. Amin. Lalu kita lanjut. Kalau enggak, saya berhenti sampai di sini. Ya, kita lanjutkan. Next, kalimat berikutnya. Karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Endikaiosune tuteu hemon kai soteros Yesus Kristus. Dikaiosune ini secara harfiah artinya pembenaran. Karena pembenaran Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kita memiliki iman itu bukan karena usaha kita. Kita memiliki iman itu bukan karena kita hebat. Kita memiliki iman itu bukan karena pilihan kita, tapi kita memiliki iman karena adanya pembenaran dari Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu diselamatkan bukan karena usaha Bapak Ibu, bukan karena kita udah berusaha bangun pagi datang ke gereja supaya saya diselamatkan, enggak. Bukan karena saya sudah menyerahkan diri saya dibaptis maka saya diselamatkan, tidak. Kita diselamatkan karena tindakan Allah, karena tindakan Kristus. Karena Kristus tidak mau kita binasa. Yohanes 3 ayat 16 itu kan jelas sekali. Karena begitu Allah mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Supaya kita tidak binasa, tapi diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil kerja keras kita, itu bukan pilihan kita, tapi karena Allah sendiri yang memilih kita. Maka bersyukurlah kita menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan ya, oleh karena Tuhan. Lanjut slide berikutnya. Karena ya masih ayat yang tadi, tapi saya ingin menggarisbawahi kata Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tuteu hemon kaisoteros Yesus Kristus. Kenapa ini penting saya garis bawahi? Karena banyak orang selalu bilang, coba tunjukkan di dalam Alkitab ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Tunjukkan ayatnya. Selalu begitu kan? Selalu orang bilang hanya Paulus yang mengklaim bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah. Dalam bahasa Yunani berlaku sebuah hukum yang mengatakan kalau ada dua kata benda, tahu kata benda ya? Kata benda itu kayak mic, apalagi mimbar, meja, kursi, itu kata benda. Orang juga termasuk kata benda. Pendeta, WL, singers itu juga disebut kata benda.
Ya, kalau ada dua kata benda yang dihubungkan dengan kata kai dalam bahasa Yunani, kai itu bisa berarti dan, maka, lalu, dan sebagainya. Tetapi hanya salah satu yang memiliki kata sandang. Tahu kata sandang? Kalau dalam bahasa Inggris kata sandang itu kayak the, atau an, the book, a book, dan seterusnya. Kalau di bahasa Arab itu al-hidayah, al-masih, apalagi alhamdulillah. Enggak ya. Pokoknya semua yang ada al itu berarti memiliki kata sandang. Nah, di sini ada dua kata benda yang dihubungkan oleh kata kai dan hanya memiliki satu kata sandang, yaitu tu. Maka dalam grammar, dalam tata bahasa Yunani, dua kata itu adalah sama. Itu ya hukumnya ya. Itu hukum bahasa. Kalau ada dua kata benda dihubungkan dengan kata kai dan hanya memiliki satu kata sandang, maka dua kata itu adalah sama. Berarti di sini mau mengatakan bahwa Allah dan Juru Selamat itu adalah satu. Jadi ketika dikatakan karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, berarti Yesus Kristus adalah Theos itu sendiri. Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Kita nggak bisa memisahkan antara keilahian dan kemanusiaan Kristus. Nggak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan, bisa, tapi tidak bisa dipisahkan. Itu kan ketetapan konsili gereja. Jadi jangan bilang, oh ini karena keputusan konsili. Tidak, konsili itu kan memutuskan dari Alkitab. Nggak mungkin mereka membuat sebuah keputusan yang nggak punya landasan Alkitab. Jadi ketika diputuskan bahwa Yesus itu sehakikat, sederajat, melekat keilahian dan kemanusiaannya, itu bukan ujuk-ujuk kesepakatan para bapak gereja, para teolog gereja mula-mula, tapi ada basicnya, ada sumbernya dari Alkitab. Nah, salah satunya ayatnya ini, Allah dan Juru Selamat itu adalah satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ya, makanya Yohanes 1 itu kan jelas sekali. Kai hologos sarx egeneto. Dan firman itu menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Wah, itu jelas sekali sebenarnya. Hanya kalau kita mau jelaskan, kadang-kadang orang mumet pikirannya. Apalagi kalau nggak sempat sarapan. Makanya Bapak Ibu salah sendiri kalau datang ke gereja tidak sarapan. Kalau kita mau fokus mengikuti firman Tuhan, mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, pastikan sudah sarapan. Jangan puasa di hari Minggu, karena menurut aturan gereja, puasa di hari Minggu itu nggak boleh. Ya, ada aturannya di dalam kanon gereja, dikatakan kita hanya berpuasa di luar hari Minggu, terutama hari Jumat. Itulah hari untuk terbaik untuk puasa, karena disitulah Yesus mati. Tapi di hari Minggu, hari kemenangan kita bersama Kristus, jangan berpuasa. Itu ada hukum gerejanya. Makanya kita kalau puasa 40 hari, di hari apa itu namanya itu? Prapaskah. Dan hari Minggu-minggu sengsara, itu hari Minggu itu sekalipun di masa Prapaskah tidak ada puasa. Puasa kita hanya Senin sampai Sabtu. Gitu ya. Ngerti nggak? Kayak bengong semua ini. Kalau nggak saya ulangi. Udah ya, nanti kita lanjutkan ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan, anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah, perhatikan di sini Allah dan Yesus di sini sudah menggunakan dua kata sandang. Tu teu kai Yesus tu kuriu. Kata tu itu muncul dua kali. Ini mau menyatakan bahwa Allah dan Kristus itu berbeda. Artinya apa? Kita tidak bisa hanya mengatakan, oh saya Kristen, saya hanya mengenal Yesus Kristus, nggak perlu mengenal Bapa. Nggak bisa. Di dalam iman Kristen, kalau kita mau mengenal Kristus, kalau kita mau mengenal Bapa, kita pun harus mengenal Kristus. Tetapi tidak cukup hanya mengenal Kristus, kita juga mengenal Bapa. Supaya apa? Supaya kalau berdoa kita nggak salah-salah. Saya seringkali mendengar orang berdoa begini, Tuhan Yesus, kami mau berdoa kepadamu. Sampai di sini nggak ada yang salah. Tapi kelirunya di bagian akhir, di dalam namamu kami berdoa.
Harusnya ketika sudah menyebut Tuhan Yesus, kita nggak perlu lagi dalam namamu, dalam nama Yesus. Karena doa itu sudah kita tujukan kepada Kristus. Artinya kita sudah mengimani bahwa Kristus adalah perantara kita. Kecuali kalau kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, maka di ujungnya kita tutup di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Artinya doa itu kita sampaikan dengan perantaraan Kristus. Jangan juga kita bilang Bapa kami di sorga, tutupnya di dalam namamu. Berarti di dalam nama Bapa. Yesus adalah, makanya dikatakan juru syafaat kita. Tahu syafaat nggak? Syafaat itu dalam bahasa Arab artinya perantara. Maka ketika Yesus kita katakan sebagai juru syafaat, dia adalah perantara kita kepada Bapa. Kalau dulu orang Yahudi kalau mau beribadah, perantara mereka kepada Bapa adalah para imam. Tetapi kan kita sudah belajar surat Ibrani kemarin, kita punya satu imam agung yaitu Kristus. Maka Kristuslah perantara kita. Kurban kita dipersembahkan kepada Kristus. Tetapi kita tidak perlu lagi mempersembahkan kurban, karena dia sendiri yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Makanya kita nggak ada lagi hari raya kurban. Kalau ada kan bisa bagi-bagi daging apa gitu kan. Kalau orang Yahudi sampai sekarang sekarang udah nggak ada orang Yahudi juga, karena bait sucinya nggak ada. Mereka menunggu bait suci ketiga dibangun, baru kemudian kurban itu diadakan lagi. Nah kita nggak perlu ada lagi. Kenapa? Karena Kristuslah yang menjadi anak domba, yang menjadi kurban itu sendiri. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan melalui pengenalan. Melalui pengenalan itu epignosei. Dalam bahasa lainnya epignosis. Coba slide berikutnya. Di dalam bahasa Yunani pengenalan itu ada dua. Pengenalan itu artinya pengetahuan, knowledge, bahasa Jepangnya. Knowledge, pengetahuan, pengenalan. Ada dua, ada yang disebut gnosis, ada yang disebut epignosis. Apa bedanya? Gnosis itu adalah pengetahuan yang sifatnya intelektual. Kalau Bapak Ibu baca buku, belajar dari tutorial di YouTube dan sebagainya, itu gnosis. Belajar dari guru itu gnosis. Tetapi epignosis itu adalah pengetahuan yang dasarnya adalah relasi dan transformasi. Bahasanya keren-keren hari ini. Relasi itu apa? Berarti merujuk pada kedekatan, dan transformasi itu berbicara tentang perubahan. Coba slide berikutnya. Ini. Jadi epignosis itu bicara relasional dan transformatif. Relasional itu apa? Kita harus dekat, harus intim. Makanya di LAI diterjemahkan mengenal, bukan mengetahui. Karena harus dekat. Ya. Bapak Ibu tahu Prabowo Subianto enggak? Tahu. Tetapi seberapa tahu? Dibanding anaknya yang selalu dekat dengan dia, dibanding menteri-menterinya yang sering makan bersama dengan dia, dibanding orang-orang yang ada di ring 1, kita belum tahu Prabowo. Kita akan tahu Prabowo ketika kita pernah berdiskusi dengan dia, pernah tidur dengan dia, pernah bercerita dengan dia, pernah berbagi pengalaman dengan dia. Dan itu pun nggak cukup hanya sekali. Oh, saya dulu pernah ketemu Pak Prabowo. Di mana? Di tengah-tengah kerumunan kampanye. Kamu di mana? Saya paling belakang. Pak Prabowo di mana? Paling depan. Pasti sudah pernah ketemu Prabowo. Nggak cukup pertemuan itu, harus berjalan bersama-sama dengan dia. Oh, saya pernah satu mobil dengan Pak Prabowo. Saya tahu persis dia kalau lapar minta makannya apa. Saya tahu persis kapan dia haus. Saya tahu persis kalau dia buka handphone apa yang dia cek pertama kali. Facebook kah, Instagram kah, atau TikTok kah, atau masih buka SMS. Ya. Jadi itu kita sudah mengenal. Bapak Ibu mengenal Bugem? Kenal. Tapi saya lebih kenal dari Bapak Ibu. Meskipun dia sudah dari tahun berapa di sini ya? 2000. Sebelum 2000 kita mendirikan GKRI Diaspora Kopilas. Meskipun sudah bersama-sama dengan Bapak Ibu sejak tahun itu, tetapi tidak bersama-samanya saya dengan dia. Dari zaman kuliah sudah dekat. Dari Manado udah dekat, satu kapal kami. Waktu itu naik kapal, bukan naik pesawat. Karena naik pesawat mahal. Kami naik kapal bersama-sama. Bugem tahu makanan apa yang saya bawa waktu itu. Gak tahu dia masih ingat atau enggak. Ya. Kalau enggak kita selesaikan di rumah. Ya.
Dan bahkan mungkin Bugem masih ingat bagaimana perilaku saya di kapal dulu dibandingkan dengan sekarang. Sehingga dia bisa katakan, oh itu yang Bapak Ibu lihat tentang dia, aslinya belum lihat. Jadi Bugem yang tahu kelebihan dan kekurangan saya. Bapak Ibu mungkin hanya melihat apa yang kelihatan sehari-hari. Oh Pak Yus itu pendiam. Kata Bugem, pendiam apa? Karena dia yang lebih tahu. Oh Pak Yus itu galak. Oh galak apa? Saya nggak pernah marah sama dia. Pernah nggak ya? Enggak lah ya. Sebelum beliau jawab, saya jawab dulu. Dia tahu siapa saya lebih dalam daripada pengenalan Bapak Ibu. Meskipun misalnya Bapak Ibu pernah undang saya makan, mungkin masih kurang nasinya, saya belum terlalu dalam pengenalannya ya. Nah ini jadi epignosis, pengenalan akan Kristus itu pertama kita membangun relasi dengan Kristus. Atau lagunya itu katakan terhubung. Ku terhubung denganmu. Nah itu kan relasi yang membuat kita mengagumi dia, mengasihi dia, menghormati dia. Karena kita sudah ada relasi dengan dia. Bukan karena pengetahuan gnosis, bukan karena kita baca di Alkitab, bukan karena khotbah-khotbah yang disampaikan oleh pendeta, bukan karena cerita orang lain, tapi karena kita punya pengalaman langsung dengan Kristus. Itu yang membuat kita mengenal dia. Bapak Ibu masing-masing punya pengalaman bersama-sama dengan Kristus. Ada yang mengenal Kristus melalui bisnisnya, ada yang mengenal Kristus melalui studinya, ada yang mengenal Kristus melalui rumah sakit. Pernah sakit, sekarat, dokter sudah vonis bahwa sakitmu itu parah banget, tapi dia berjumpa dengan Kristus dan mengalami perubahan hidup. Ada yang mengenal Kristus melalui obat-obat terlarang. Ya, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang berasal dari background karena dia bekas pemakai obat terlarang. Tapi ketika dia bertemu dengan Kristus, dia sadar bahwa dia begitu berharga di hadapan Tuhan. Bahkan tubuhnya sendiri itu sangat berharga. Saking berharganya dia nggak mau lagi merusak tubuhnya. Karena dia tahu tubuh saya milik Kristus, bukan milikku. Sampai mau pegang rokok aja gemetar. Karena dia tahu ini milik Kristus, maka saya mau asapin. Gak bisa. Tubuhmu adalah bait kudus, bait suci. Ketika kita beribadah, Paulus bilang, persembahkan tubuhmu. Bagaimana kita mau mempersembahkan tubuh yang udah penuh dengan asap? Gak bisa. Ya, buat para perokok, ya, tolong kurangi. Bahkan berhenti. Ya. Bukan berarti kalau merokok itu tidak masuk surga. Bukan begitu juga. Saya sudah berkali-kali bilang, justru lebih cepat. Ya. Kalau Bapak Ibu mau tanya, Pak, pendeta saya perokok, apakah saya tidak masuk surga? Oh, bukan berarti nggak masuk. Lebih cepat. Lebih dekat kepada Tuhan. Tapi masalahnya kalau Bapak Ibu tidak merokok, kan hidupnya mungkin sampai 80 tahun. Tapi karena merokok di-courting, di-diskon. Harusnya Bapak Ibu bisa melayani sampai umur 70, tapi karena udah merokok, akhirnya dipotong masa pelayanannya. Ya, harusnya kita bisa berdampak lebih banyak kepada banyak orang, tetapi karena sudah merokok, kepotong. Begitu juga minum-minuman keras, memakai narkoba dan sebagainya. Itu kita memotong masa pelayanan kita di dunia ini. Amin. Nah, ibu-ibu yang banyak jawab. Bapak-bapak dong. Amin bapak-bapak. Amin. Semangat luar biasa. Semangat saya khotbah. Tambah lagi jam kita ini ya. Kita berharap bapak-bapak, sekali lagi saya tidak melarang bapak ibu untuk merokok, tetapi sadarlah bahwa peringatan pemerintah, merokok dapat membunuhmu. Saking udah tegasnya pemerintah, saking udah keselnya, ini disuruh merusak dan sebagainya, kok nggak didengar, ya udah membunuhmu. Dan bukan hanya membunuhmu, membunuh orang-orang di sekitarmu. Jadi perokok itu sama dengan pembunuh. Kalau nggak membunuh dirinya, membunuh orang-orang di sekitar. Sadar loh. Minum narkoba juga sama. Minum minuman keras juga kalau berlebihan ya sama. Ada takarannya kan kalau minuman keras ya Pak Dokter ya. Ada kebutuhan. Jadi epignosis, relasi kita dengan Tuhan. Jadi setiap orang yang berjumpa dengan kita, anggaplah itu sebagai Kristus.
Karena murid-muridnya pernah bertanya, kapan kami lihat kau telanjang? Kapan kami lihat kau dalam penjara? Kata Yesus, ketika engkau tidak peduli dengan sesamamu yang tidak pakai baju, sesamamu yang ada dalam penjara, maka engkau telah tidak peduli dengan Kristus. Jadi orang di sekitar kita itu adalah Kristus. Kita harus peduli kepada mereka. Itulah relasional. Transformatifnya apa? Transformatifnya itu mengubah hidup kita. Bapak Ibu ada yang punya tokoh idola nggak di sini? Saya mau tanya. Punya tokoh idola nggak? Yohanes dulu, mumpung dia yang paling depan. Saya mau tanya Kak Samuel tapi nggak enak. Yohanes saja, Yohan. Punya tokoh idola nggak? Selalu ragu dia. Siapa kira-kira? Papa. Ini Pak Boy udah gak bisa tidur nanti. Gak menyangka anak memilih saya sebagai tokoh idola. Sampai di rumah langsung jaim. Ya. Ketika kita mengidolakan seseorang, maka kita dengan secara tidak sadar akan meniru dia. Mulai dari gaya berpakaian, potongan rambut, apalagi cara berbicara, bahkan cita-cita kita bisa mengikuti orang yang kita idolakan. Ya. Itulah mengidolakan. Itulah kalau kita mengenal lebih dalam seseorang. Ketika kita tahu tentang dia, dengan sendirinya kita akan berubah menjadi seperti dia. Inilah yang disebut oleh Rasul Paulus menjadi imitasinya Kristus, menjadi tiruannya Kristus. Jadi Bapak Ibu ini adalah KW-nya Kristus. Karena kita nggak mungkin menjadi Kristus kan. Yang original Kristus itu hanya satu, firman yang menjadi manusia itu. Pribadi Yesus Kristus, itulah originalnya. Kita ini KW-KW-nya. Hanya beda, ada yang KW 1, ada yang KW 2, ada yang KW 3. Tinggal Bapak Ibu sendiri mau mengklaim, saya ini masuk KW berapa. Ya. Saya ini tiruan yang miripnya hanya di mana? Miripnya hanya di penampilan doang, rambut gondrong. Itu pun meniru gaya-gaya Eropa. Yesus ala Eropa. Pelihara jenggot, pelihara kumis, pokoknya mirip banget penampilannya dengan Yesus. Kemana-mana pakai daster. Ya, karena kalau orang Yahudi dulu kan bajunya baju panjang gitu kan, terusan mirip daster. Jadi dia pikir mungkin di zaman sekarang itu daster. Jadi kemana-mana dia pakai daster. Ditanya, kok kamu kayak gitu? Saya meneladani Kristus, idola saya. Ya. Tapi ada yang mengidolakan dengan cara yang berbeda. Dia menjadi serupa dengan Kristus dalam hal cara berpikir, cara memperhatikan orang. Pokoknya dia meniru Kristus, menjadi seperti Kristus dalam hal the way of thinking, cara berpikirnya Kristus. Dan itu yang Yesus mau dari kita. Makanya Paulus bilang, berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi di situ dalam bahasa Yunani artinya pola pikirmu. Berubahlah pola pikirmu karena Kristus. Kita itu memiliki cara berpikirnya Kristus karena kita mengidolakan dia, karena kita mengenal dia. Dan dia mengubahkan hidup kita. Kalau kita hanya tahu tentang Kristus dan dia tidak mempengaruhi hidup kita, tidak mengubah hidup kita, maka kita belum mengenal Kristus. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengenal Kristus, Bapak Ibu akan meniru dia. Itu namanya mengidolakan Kristus, namanya menuhankan Kristus, namanya mengimani Kristus. Kita harus berubah menjadi seperti dia. Ini penting, kenapa? Karena dalam teologi perjanjian baru, khususnya surat-surat Am, surat-surat Am ini kan seperti jawaban terhadap surat-surat Paulus. Karena Paulus sangat menggarisbawahi pentingnya iman. Kalau Bapak Ibu baca surat-surat Paulus, penekanan utamanya selalu pada iman. Percaya saja, percaya saja. Paulus penekanannya di situ. Surat-surat Am itu ditujukan kepada jemaat-jemaat yang baru, yang sudah lama eksis, sudah lama mengenal Tuhan. Jangan sampai karena mereka membaca surat Paulus, lalu mereka terperangkap pada yang penting percaya, tapi hidupnya tidak berubah. Nah, di surat-surat Am, seperti sudah kita pelajari mulai dari surat Ibrani, surat Yakobus dan sebagainya, selalu ditekankan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini juga mau katakan begitu. Pengenalan akan Kristus tanpa transformasi, tanpa perubahan dalam hidup kita, itu sia-sia. Ya.
Kalau kita sungguh-sungguh mengidolakan Prabowo sebagai presiden kita, maka apapun yang menjadi kebijakan dia akan kita support. Kalau perlu kita bela mati-matian, itu namanya pendukung fanatik. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Kristus dan menjadi pendukung fanatiknya Kristus, maka jadilah seperti Kristus. Itu yang Yesus harapkan dalam hidup kita. Bapak Ibu mau jadi seperti Kristus? Istri seperti Kristus yang mengasihi suaminya. Jangan menjadi peneror suaminya. Suami sudah diteror di tempat kerja, pulang ke rumah lebih gemetar dia, karena akan berhadapan dengan teroris yang lebih real. Ada ancaman bom, dia nggak takut. Tapi ketika ditelepon istri, pulang nggak sekarang? Lebih gemetar dia. Orang Indonesia coba lihat waktu bom di Sarina ya, Tamrin ya, itu pada datang foto-foto, dan kebanyakan yang foto-foto itu kan laki-laki. Kenapa mereka udah nggak takut dengan teroris? Udah terbiasa diteror di rumah masing-masing. Udah teroris itu biasa, itu di rumah ada yang lebih, bukan cuma bom, tapi lebih meledak-ledak. Ada yang bahkan pakai ayat-ayat Alkitab. Kamu ingat nggak firman Tuhan kepada Adam? Saking menjiwai Kristus ya. Ibu-ibu tolong direm sedikit kalau marah-marah sama suami. Dengar dulu dia bicara, dengar dulu dia memberi alasan, baru ditanggapin. Ditanggapinnya pun penuh dengan kasih ya. Suami juga begitu, kasihilah istrimu, karena yang istrimu butuhkan itu hanyalah kasih. Kalau dia marah-marah, nggak usah dibalas dengan marah. Apalagi kalau sudah sampai tangannya melayang. Wah, itu parah. Lihat Adam dulu meskipun dia dijebak oleh Hawa, tetapi Adam nggak pernah pukul Hawa, nggak pernah omelin Hawa. Pernah nggak diceritakan di Alkitab Adam marah kepada Hawa? Tidak, dia ngeluh kepada Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia nggak berani ngomong ke Hawa. Ini ngomongnya ngeliat ke Tuhan. Ya, kadang-kadang jangan-jangan laki-laki kita ini penuh dengan Adamisme dalam dirinya. Jadi setiap kali ada masalah selalu berdoa kepada Tuhan, tolong istri yang kau tempatkan di sisiku. Telah membuat saya menjadi seperti ini. Jangan sampai ibu-ibu didoakan oleh suami seperti itu. Tetapi buatlah menjadi istri yang ketika suami berdoa, terima kasih Tuhan sudah memberi kepadaku pasangan yang paling mengerti aku. Sehingga dengan adanya dia, aku merasakan kehadiranmu. Bukan kehadiran Lucifer, tapi kehadiran Kristus di dalam rumah. Anak-anak juga begitu. Terima kasih Tuhan, saya dikasih orang tua yang seperti ini, yang kalem, adem, mengasihi, yang sangat mencintai saya, yang membesarkan saya dengan penuh belas kasihan, sehingga saya boleh mengidolakan mereka seperti Yohanes kepada Pak Domingus Efruan. Luar biasa. Anak-anak akhirnya mengidolakan kita. Lalu dia tanya, Pak, kok Papa bisa jadi Papa kayak gini? Kenapa? Karena Yesus ada dalam hati Papa. Nah, luar biasa. Itu dengan sendirinya kita bersaksi. Gak perlu lagi kita harus nidek baca Alkitab dan seterusnya. Anaknya sudah baca Alkitab, bapaknya perilakunya 180 derajat dari Alkitab. Gak suka jujur, gak suka mengasihi, gak bisa mendidik anak. Bagaimana itu? Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, tinggal di dalam Kristus, jadi seperti Kristus. Bapak Ibu mau jadi seperti Kristus? Mari kita nyatakan itu dengan satu pujian. Saya undang pemusik WL Singers. Ada satu pujian yang menurut saya ini sangat luar biasa. Pujian kesukaan dari Abu Nakahem Sufroni. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Supaya semangat, mari kita nyanyikan pujian ini sambil berdiri.
yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim. Di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi kita katakan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, untuk kasih yang begitu besar yang telah Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami yang tidak layak ini, kami yang berdosa ini, telah dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan ya Bapa. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang terus-menerus memperhatikan hidup kami. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap menjadi Allah yang setia. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Jika sebagai suami kami kerap menyakiti hati istri kami, sebagai suami, sebagai ayah kami sering menyakiti hati anak-anak kami, sebagai istri kami sering menyakiti hati suami kami, sebagai istri, sebagai ibu kami sering menyakiti anak-anak kami, dan sebagai anak-anak kami seringkali tidak hormat, tidak tunduk kepada orang tua kami, dan seringkali kami membuat orang tua kami menangis. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau menjadikan Kristus sebagai teladan di dalam kehidupan kami.
Karena hanya Kristus satu-satunya jalan keselamatan di dalam kehidupan kami, yang telah menebus kami, membebaskan kami dari belenggu dosa, yang telah melayakkan kami menerima anugerah terbesar di dalam kehidupan kami, yang tidak dapat kami beli dengan harta yang besar sekalipun. Hanya darah Kristus yang telah memulihkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Maka ajarlah kami ya Tuhan, untuk hidup menjadi sama seperti Kristus telah hidup, supaya dalam kehidupan kami menjadi orang-orang yang lebih dulu meminta maaf, bukan orang-orang yang menunggu permintaan maaf, yang lebih dulu mengasihi, bukan orang-orang yang menanti dibelas kasihan, yang lebih dulu peduli, bukan orang-orang yang mengharapkan kepedulian orang lain. Menjadi orang-orang yang berpikir seperti Kristus, yang punya kepekaan terhadap kelemahan setiap orang di sekitar kami, sehingga kami tidak hidup saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang mau merendahkan diri, mengakui setiap kesalahan kami, mengasihi setiap orang di sekitar kami, dan peduli dengan keadaan setiap orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan, tolong urapi hidup kami ya Tuhan. Layakkan kami yang berdosa ini. Biarlah oleh darah Kristus kami dipulihkan, kami dilayakkan untuk memakan tubuh-Mu dan meminum darah-Mu, sehingga keselamatan itu menjadi bagian dari hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Kristus sebagai panutan kami, sebagai role model kami, dimanapun kami berada, dan sebagai apapun telah Engkau tunjuk dan tetapkan kami di tengah dunia ini. Puji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua sudah diberkati, dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Kita mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan mengantar masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi, siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28, karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kepada semua jemaat diberikan kesempatan berdoa secara pribadi. Akui setiap pelanggaran, minta ampun kepada Tuhan. Jika sebagai suami, istri, anak, pekerja, pemimpin, sebagai pelayan, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan mendukakan hati Tuhan, mari kita mengaku dosa dan minta ampun. Berdoa secara pribadi. Mari kepada jemaat yang siap menerima sakramen diundang berdiri. Untuk memantapkan hati dan tekad kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, mari renungkan dan jawab pertanyaan berikut dengan berkata, ya, saya percaya dengan segenap hati, amin. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa perjamuan kudus adalah benar-benar sebagai tanda persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam tubuh dan darahnya? Yang kedua,
Apakah saudara percaya bahwa dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib adalah sebagai satu-satunya jalan bagi keampunan dosa? Yang ketiga, apakah saudara percaya bahwa perjamuan kudus adalah mengungkapkan persekutuan yang nyata untuk semua umat yang percaya di bumi dan di sorga dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Dan yang keempat, apakah saudara mau berkehendak dengan sungguh-sungguh untuk menjaga dan memelihara kekudusan perjamuan kudus yang langsung diwujudkan dalam kehidupanmu sehari-hari? Kepada kita semua yang siap menerima sakramen, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap hati. Amin. Kita memuji Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Pelayan meja diundang ke depan. Membantu satu dengan yang lain dan dengan terus merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah menolong kita di sepanjang bulan Juni. Mari kita nyatakan syukur, berteguh, perkuat iman percaya kita memasuki bulan yang baru, Juli 2025. Banyak hal sudah diizinkan Tuhan kita hadapi, kita alami, tapi kita percaya segala sesuatu terjadi untuk mendewasakan iman kita. Amin.
Maka jika ada yang mulai lemah iman, biar lewat firman, ibadah sakramen yang kita terima, iman kita dikuatkan saat kita mengenang pengorbanan Kristus. Karena Kristus perintahkan kita lakukan ini untuk mengenang Dia. Maka kita mengenang pengorbanan Kristus, kasih Bapa yang besar, membuat iman kita makin kuat, tidak ragu mengiringi Yesus, sebab sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Puji Tuhan. Supaya jangan iman kita hanya tertuju pada roti dan anggur yang kelihatan, dengarlah sabda Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Injil Matius 11 ayat 28 sampai 29. Angkat tinggi roti di tangan kanan di atas kepala. Terima firman Tuhan yang berkata, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tinggi cawan di tangan kanan di atas kepala, dan dengarkanlah, terimalah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat dua tanganmu, kita nyatakan komitmen kita semua tanpa musik. Kita katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan lagi, angkat dua tanganmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ambil komitmen waktu yang baik ini untuk berkomitmen baru dengan Tuhan. Hidup seturut perintah Tuhan, menanggalkan perilaku yang lama yang tidak berkenan, dan beri tubuh jiwa roh kita hanya dipimpin Roh Kudus. Mari angkat suaramu, berdoa, bersyukur, dan perkatakan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, membawa hidup kepada Tuhan, jiwa dan roh, didik hidup, dikuasa yang terus hidup kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Waktu yang indah ini kami menyatakan komitmen kami. Engkau pengharapan kami, Engkau penolong, pelindung, Immanuel yang selalu ada beserta dengan kami. Waktu kami kurang ataupun
kami ada dalam suka ataupun duka, waktu kami kuat maupun lemah, tetapi Yesus segala-galanya bagi kami. Tetapi Yesus yang menjadi juru selamat kami, tak akan kami berpaling, dan kekuatan kami hanya datang dari Tuhan. Lewat sakramen perjamuan kudus yang Engkau perintahkan mengenang akan Engkau, iman, pengharapan, dan kasih kami kembali dikuatkan. Dan kami percaya kami yang lemah dapat kekuatan, kami yang sakit dapat kesembuhan, kami yang ragu bimbang dapat kepastian, kami yang terikat dengan kebiasaan perilaku buruk, kami terikat dengan kuasa roh jahat iblis setan, kami dilepaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami terpelihara dengan sempurna dalam hadirat-Mu. Kami menyerahkan perjalanan hidup pribadi, keluarga, dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, pelayanan. Kami serahkan perjalanan gereja-Mu GKRI Diaspora Kopilas, juga bagi gereja-gereja Tuhan, bagi bangsa negara kami Indonesia, juga atas segala bangsa. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah api dari si jahat, karena ada Tuhan yang beserta kami dan tak akan pernah tinggalkan kami berjalan bergumul sendirian di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan hidup kekal yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih dan menetapkan kami menjadi bagian dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur untuk karya keselamatan, sehingga Injil Yohanes 3 ayat 16, yang percaya kepada Engkau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang menjadi sukacita iman kami melanjutkan perjalanan hidup kami dari hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kekasih jiwa kami. Bapa, dengan penuh rasa syukur, dalam ibadah hari ini, sebentar kami akan membawa persembahan kami lewat kantong, juga mengantar di depan, membawa persembahan persepuluhan. Ajar kami memberi dengan sukacita, memberi dengan tulus ikhlas, memberi dengan rela hati, karena semua yang kami miliki itu adalah pemberian Tuhan. Dan saat kami menabur, kami tidak akan pernah berkekurangan. Bapa, kami juga berdoa buat jemaat yang dalam masa pemulihan, dalam masa pengobatan. Tuhan juga memperhatikan kehidupan mereka. Kami imani Tuhan sudah menyembuhkannya. Bapa, kami juga doakan keluarga besar dari almarhum Abuna KM Yusuf Roni, baik ibu, anak, menantu, cucu, dan jemaat. Semuanya terus dihiburkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang memberi Abuna Yusuf Roni, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah bekerja lewat almarhum Abuna Yusuf Roni dalam membuka, merintis GKRI Jemaat Diaspora Kopilas di tahun 2000, bahkan dalam masa perintisan sejak 1998. Terima kasih Tuhan sudah mempertemukan kami sehingga Injil boleh masuk di daerah Joglo dan sekitarnya. Kami boleh beribadah hari ini oleh karena pekerjaan Tuhan lewat hamba-Mu, dan kami percaya Injil itu akan terus bertumbuh berkembang. Semakin banyak lagi jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Aleichem Beshem Hamasya. Berikut adalah warta sepekan GKRI Diaspora Kopilas. Terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah hari ini.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Selamat bergabung bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di GKRI Diaspora Kopilas. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Semuanya hanya karena Tuhan. GKRI Diaspora Kopilas memuridkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Tetap semangat, tumbuh bersama. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu yang lalu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikut nama-nama jemaat yang berulang tahun minggu ini. Jika ada nama-nama yang belum tercatat, harap menghubungi sekretariat gereja. Ibadah sore GKRI Diaspora Kopilas diadakan jam 6 sore di Hope Coffee Joglo. Semuanya hanya karena Tuhan. GKRI Diaspora Kopilas memuridkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Tetap semangat, tumbuh bersama. Mari hadir dalam ibadah syukur setiap Jumat jam 11 siang di Hope Coffee Joglo dan jam 12 siang di Logo Signage Teluk Naga. Jiwa bagi Kristus, tetap semangat, tumbuh bersama. Ibadah Komisi Perempuan Deborah diadakan hari Sabtu 12 Juli 2025 jam 10 pagi di Hope Cafe, lantai 2. Berakar dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam DC Kids dan DC Teens mengadakan sekolah Injil liburan bagi anak-anak SD, SMP, dan SMA dan sederajat. Rabu dan Kamis 9 dan 10 Juli 2025 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam di Hope Cafe Joglo. Anak-anak membawa makan siang masing-masing, makan malam bersama di Hope Cafe. Panitia Rumah Bersama menyampaikan terima kasih untuk semua donasi dan dana talangan pembelian ruko nomor 40. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. berbuah dalam kebaikan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekeluargaan, tetap komitmen dalam panggilan, kreatif dalam pelayanan, semuanya hanya karena Tuhan. GKRI Diaspora Kopilas memuridkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Tetap semangat, tumbuh bersama, tinggal di dalam kasih senantiasa. Mari dukung program-program usaha dana Panitia Rumah Bersama. Penjualan makanan setiap hari Minggu di halaman gereja. Amplop keluaran yang bisa dalam bentuk dana talangan ataupun donasi sukarela. Proposal gedung yang dapat dibagikan kepada kerabat ataupun mitra Bapak Ibu Saudara. Pengumpulan barang-barang layak jual untuk kegiatan bazar. Lelang makanan dan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Program D20K, donasi 20.000 per orang per bulan. Panitia Rumah Bersama menyediakan celengan bersama di konter depan. Bagi jemaat yang rindu membantu pembayaran ruko nomor 40, dapat mengisi celengan yang ada di depan. Seberapapun yang kita masukkan ke dalam celengan akan sangat membantu pelunasan pembayaran ruko nomor 40. Persembahan kedua minggu ini ditujukan untuk persepuluhan. Laporan keuangan gereja bisa dilihat di www.gkridc.com. Demikianlah Warta Sepekan GKRI Diaspora Kopilas. Untuk melihat warta selengkapnya, silakan membacanya di gkridc.com. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih kepada tim multimedia dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara atas semua donasi, persembahan sukarela dalam bentuk apapun
Jika ada nama yang belum tercatat, berarti akan masuk dalam laporan berikutnya. Dan sesekali boleh mampir berkunjung di gereja di Alfa untuk mendoakan dan melihat perkembangan renovasi, atau sekadar memberi dukungan semangat kepada bapak-bapak tukang yang bekerja. Renovasi sedang berlangsung, dan saat ini panitia bersama dengan keluarga almarhum Bapak Pendeta Yusuf Roni sedang menggumuli untuk pengurusan surat, karena tentunya dengan berpulang ke rumah Bapak Abuna Yusuf Roni, maka pengurusan surat ada mengalami perubahan yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu, bagian kita mendoakan agar notaris yang terlibat, semua pihak hukum yang terlibat dapat melaksanakan tugasnya dengan tulus hati. Kita pun dari pihak gereja menginginkan semuanya berjalan membawa damai. Dari pihak gereja, juga dari keluarga perintis kita Abuna Yusuf Roni. Minggu depan kita akan melaksanakan ibadah syukur tanggal 9 Juli 2000. Kita memulai persekutuan, itu masih pos PI. Tapi dari sejak tahun 1998 kita sudah mengawali itu dengan yang namanya komsel. Itulah yang dimulai di rumah keluarga Bapak Ibu Ginting. Nah, Ibu Adelia, anaknya ada di sini. Disitulah pertama Bugam dan Pak Yosi juga teman-teman ditempatkan untuk membuka komsel. Lalu kemudian 9 Juli 2000 itu membuka pos PI di Kopilas. Almarhum Abuna Yusuf Roni yang merintis, tapi yang menggembalakan sudah dipersiapkan almarhum juga Bapak Pendeta Timotius Asmoro. Hari di mana gereja dibuka, Bugam dijemput di asrama oleh Bapak dan Ibu untuk jadi guru sekolah minggu di asrama di Taman Alfa Indah. Itu hari pertama, dan Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Minggu depan ini kita merayakan syukur ya, tidak dalam perayaan yang besar tapi ibadah yang besar. Bersama semua jemaat diundang, mari kita mensyukuri ulang tahun yang ke-25. Jadi pertama beribadah itu di pos PI Kopilas Ruko nomor 5 tanggal 9 Juli, tapi didewasakan menjadi gereja lokal itu tanggal 10 Juli tahun 2003. Tapi kita mencatatnya ulang tahun itu adalah tanggal di mana kita memulai ibadah yang perdana. Terima kasih untuk semua partisipasi, kesetiaan Bapak Ibu, bukan hanya jadi jemaat tapi semua pelayan-pelayan ambil bagian melayani Tuhan dalam rasa syukur ulang tahun gereja. Bekerja sama dengan panitia, kita mengadakan khusus persembahan amplop ucapan syukur. Kita tidak cetak, tidak sempat, tapi Bapak Ibu bisa mengambil amplop, bisa membawa pulang ke rumah, berdoa. Seberapa yang Bapak Ibu mau kumpulkan, mau persembahkan, itu bisa dibawa di hari Minggu depan tanggal 13. Kita ibadah ucapan syukur. Disitulah kita membawa persembahan kita, ucapan syukur per keluarga untuk ulang tahun gereja kita, rumah kita bersama yang ke-25 tahun. Masih panjang, masih perlu terus kita bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena masih banyak jiwa yang belum percaya kepada Yesus yang ada di lingkungan kita. Terima kasih untuk dana talangan yang diberikan oleh keluarga hamba Tuhan untuk renovasi, juga untuk pembayaran gedung. Bulan Juli ini tanggal pembayaran itu dipercepat tanggal 17 Juli. Itu permintaan dari keluarga almarhum Abuna, karena tentu sangat membutuhkan untuk satu dan lain hal. Jadi mari kita bergerak bersama, berupaya, terlebih berdoa, bergandengan tangan, saling mengasihi satu dengan yang lain, sebab di mana ada kesatuan di sana Tuhan perintahkan berkat. Amin. Kita akan membawa persembahan kita, persepuluhan, dan juga memberi pertama lewat kantong. Tapi sebelumnya mari kita juga mendoakan semua yang berulang tahun di minggu yang sudah dijalani, dan kepada penata layang diundang ke depan.
Kita mempersiapkan hati kita membawa persembahan, dan sebelumnya mari kembali kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat jemaat yang berulang tahun di minggu yang sudah berlalu, bahkan sampai pada hari ini. Mari kami berdoa buat saudara Asaria Damani, juga untuk jemaat-jemaat yang sudah berpindah tempat tinggal, dan juga untuk anak Tristan Pakpahan, dan juga Ibu Yeni Veronica. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai langkah-langkah hidupnya, dan apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka lakukan, dengan mengandalkan Tuhan, Tuhan yang buat berhasil. Bertambah usia, bertambah mereka semakin rindu lagi mengenali Yesus lebih dan lebih dalam. Diberkati keluarganya, orang tua dan saudara-saudaranya. Diberkati usaha kerja dan juga dalam studinya. Bapa, demikian juga kami bersyukur untuk tahapan demi tahapan yang sudah Tuhan tolong kepada kami, pembayaran pembelian 1 unit gedung gereja Taman Alfa Indah Blok J1 nomor 40. Dan saat ini sedang berjalan renovasi nomor 39 dan 40 di gedung Taman Alfa Indah. Kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan yang maha besar, yang begitu luar biasa. Ajaib Engkau Bapa kami, tak terselami, begitu panjang, tinggi, lebar dan dalam kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu. Tak dapat kami membalas setiap kebaikan Tuhan, tapi ajar kami memberi tubuh, jiwa dan roh kami menjadi alat kerajaan-Mu di dalam tangan-Mu, untuk membawa Injil Kristus semakin diberitakan, membawa kebenaran Kristus semakin dikenal, dan jiwa-jiwa datang memberi diri dibaptis menjadi pengikut Kristus. Engkau berkati gereja-Mu, jemaat diaspora Kopila, semua jemaat, pelayan, pengurus, panitia. Anugerahkan kesatuan hati, kerendahan hati satu dengan yang lainnya, agar tak ada satupun kami memberi celah iblis mengganggu. Sebab di mana ada kesatuan, di sana Tuhan perintahkan berkat itu mengalir. Terima kasih Bapak untuk semua jemaat, pelayan, pengurus, panitia, donatur yang memberi tubuh, bahkan harta bendanya, mendukung pekerjaan Tuhan, memperhatikan rumah Tuhan, bahkan memperhatikan hamba Tuhan yang akan mengumpulkan persembahan persepuluhan. Tuhan memberkati dalam usaha rumah tangga, pekerjaan diperluas. Di tengah kesulitan-kesulitan yang dialami di bangsa kami, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan umat-Mu bekerja, berjuang, mencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi keuangan. Tuhan yang akan menyertai dan akan memberkati senantiasa. Karena itu kami akan memberi dengan sukacita lewat persembahan di kantong, juga mengantar ke depan, ataupun persembahan janji iman, dukungan dana, talangan dalam bentuk apapun. Kami akan membawa semuanya dengan hati penuh syukur, karena kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati, dan mari kita puji nama Tuhan. Sungguh alangkah indah.
Tuhan kita. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup ibadah kita di minggu pertama bulan Juli. Selamat melanjutkan aktivitas keluarga dalam pendidikan anak-anak yang masih liburan. Mohon bantuan orang tua mengantar anak-anak hari Rabu dan Kamis. Tapi wajib mengisi formulir karena ada hal yang harus diperhatikan. Misalnya ada alergi, sesuatu hal yang lainnya harus diperhatikan. Jangan lupa bawakan anak-anak makan siang. Juga kalau mau nitip buat tim pembinanya boleh. Ya, kita mau mengisi waktu liburan kita dengan berkualitas buat anak-anak supaya anak-anak terus bertumbuh dalam Tuhan. Jadi hari Rabu dan hari Kamis, hari Rabu dan hari Kamis kita berjumpa di jam 9:30 pun anak-anak sudah bisa hadir. Lalu kita tutup bukan jam 9 malam tapi jam 8. Jam 8 orang tua sudah menjemput anak-anaknya. Ada yang bilang Buga mau menginap. Buga bilang izin dulu kepada orang tua. Karena kalau anak-anak menginap, ya Buga Pak Yosi juga akan ikut menginap di sini. Kita di home. Kita sudah minta izin kepada pemilik pengelola. Baik, kalau memang masih butuh informasi lebih lengkap, bisa setelah ibadah boleh bertemu dengan Buga. Puji Tuhan, mari semua jemaat Tuhan diundang berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad di seluruh muka bumi, mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berkata, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sedekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan visi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di masa yang akan datang. Amin. Doksologi kepada Allah berpuji. Kekasih Tuhan, tengadakanlah kedua belah tanganmu, angkatlah dan bawalah, terima berkat dari Tuhan. Yefareka Adonai veismereka, Yaer Adonai panau eleka vikuneka, Yisa Adonai panau eleka, Veyasem leka shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah hari Minggu pertama di telah selesai. Jemaat dipersilakan duduk untuk saat teduh dan bersyukur. Tuhan memberkati. Shalom.